Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin menjelaskan secara hakikatnya. Bolehkah kita menyalahkan takdir di saat kita susah, di saat kita kesulitan, dan lain-lain? Saya nyatakan tidak boleh. Tidak boleh kita menyalahkan takdir. Karena takdir itu sudah ada di dalam rukun iman. Yaitu kita harus mempercayai takdir. Jadi buruk atau baik takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, wajib kita mensyukurinya, wajib kita menerimanya. Nah, di sini banyak atau ada orang yang menilai Tuhan itu tidak adil. Keadilan Tuhan itu bukan pada situasi baik atau buruk nasib kita. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu tidak adil di waktu Anda tidak mendapatkan keadilan, apabila Anda menyalahkan Tuhan di waktu Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda salah besar. Keadilan Tuhan itu kepada manusia adalah seberapa dekat Tuhan kepada nabi-nabi, kepada ustadz-ustadz, kepada kiai-kiai, kepada siapapun orangnya, sedekat itu juga Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu kepada diri kita. Saya jelaskan. Kedekatan Tuhan kepada diri kita lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Apa alasannya? Hidup kita ini adalah hidup Allah. Hidup kita hidup Allah. Bukan kita yang memiliki kehidupan kita ini. Kulit kita milik Allah. Dan ada Allah itu pada kulit kita. Tulang kita milik Allah. Hati kita, jantung kita. Semuanya milik Allah. Dan ada Allah itu pada diri kita ini. Pada kulit kita itu ada diri Allah. Pada tulang ada diri Allah. Pada daging ada diri Allah. Pada darah juga ada diri Allah. Apapun yang ada pada diri kita, ada diri Allah Subhanahu wa taala di situ. Begitulah Allah Subhanahu wa taala itu bersembunyi di tempat yang terang. Bersembunyi di diri kita. Gali. Anda ingin menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, gali ilmunya secara hakikat. Karena susah mencari guru yang bisa menerangkan, saya siap membantu saudara. Apabila saudara orang yang bersungguh-sungguh. Saya nyatakan kalau Anda bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu hakikat yang bisa mencapai makrifat. Ilmu hakikat yang bisa menyucikan diri. Ilmu hakikat yang bisa mematikan diri kita sebelum mati. Apabila Anda bersungguh-sungguh. Saya ahli ilmu agama Islam di bagian hakikat. Saya katakan, kalau Anda bersungguh-sungguh, di bawah 1 bulan, saya pastikan saudara bisa. Walaupun saya menuntut ilmu ini belasan tahun, karena saya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keahlian di dalam ilmu agama ini, saya nyatakan di bawah 1 bulan saya bisa mengajarkan saudara dan bahkan bisa sampai mencapai makrifat, bisa berserah diri, bisa mensucikan diri. Insya Allah sudah saya buktikan untuk beberapa orang yang belajar sama saya. Saya menuntut ilmu ini, mencari ilmu ini dengan banyak guru, bukan sedikit guru, banyak guru saya. Tetapi yang terakhir guru saya adalah seorang guru akidah di Batu Sangkar yang bernama Bapak Wahid. Itu guru saya yang terakhir, dia sekarang sudah meninggal dunia. Nah, belasan tahun saya belajar kepada dia, kepada beliau. Jadi saudara yang bersungguh-sungguh, insya Allah saya siap membantu saudara. Nah, jadi kembali kepada topik kita yang tadi.
Andaikan kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan, ketidakadilan yang menimpa diri kita, bolehkah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan takdir buruk kepada kita? Saya katakan sekali lagi, tidak boleh. Alasan apa lagi yang akan saya berikan? Itu gunanya kita disuruh mengetahui 25 nabi-nabi Allah. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa itu kita ketahui? Itu kita ketahui adalah untuk mempelajari bagaimana perjalanan hidup beliau. Bagaimana perjalanan hidup mereka mulai lahir sampai mereka wafat. Mulai dari kecil sampai mereka memberikan ajaran agama-agama yang benar kepada umat di masa dia, di waktu dia. Ada nabi itu yang mencari, yang menuntut ilmu. Contohnya Nabi Musa, mencari seorang nabi Khidir, padahal dia sudah menjadi nabi. Masih menuntut ilmu, masih mencari ilmu dia kepada seorang nabi. Dia mencari Nabi Khidir. Nah, itu kan ada perjalanan kehidupan. Bagaimana Nabi Musa itu waktu kecilnya, dia itu dibuang ke sungai. Dan akhirnya dibesarkan oleh seorang istri raja. Yang nanti dikembalikan lagi untuk mengasuh atau menyusuinya kepada ibu kandungnya. Itu perjalanan hidup dia. Bagaimana dia itu memakan bara api di hadapan raja. Sampai lidahnya tidak fasih berbicara. Sehingga di waktu menyampaikan ajaran agama, dia membawa saudaranya atau sepupunya, seorang Nabi Harun juga. Nabi Harun. Itu takdir namanya. Dan Nabi Musa tidak menyesalinya. Begitulah takdir. Jadi waktu dia, waktu kita menerima takdir yang kurang baik menurut kita, kurang adil menurut kita, di saat itulah kita berserah diri kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa berserah diri kepada Allah di waktu kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah? Kan seringnya kita waktu susah kita ingat Allah. Waktu kaya kita melupakan Allah. Nah, di waktu kaya kita gampang aja seolah-olah mengingat Allah itu. Kita pergi ke tanah suci untuk beribadah. Kita pergi ngasih-ngasih sumbangan sama orang-orang miskin. Di waktu kita kaya. Tapi coba di waktu miskin. Nah, harus kita pelajari bagaimana caranya untuk menerima dengan sama. Kita minjam uang sama orang, dipinjamkan atau tidak dipinjamkan, nilainya harus sama pada diri kita secara hakikatnya. Nah, di waktu sakit atau di waktu senang, harus sama bagi kita untuk menerimanya. Di waktu sakit, kita berusaha untuk menyerahkan diri. Bagaimana cara menyerahkan diri yang paling mudah di waktu sakit? Mana yang sakit, kita serahkan pada Allah. Di tempat yang sakit itu, kita usahakan menyerahkan. Walaupun sakitnya masih tetap ada pada diri kita, minimal kita sudah mengingat Allah ada pada tubuh kita yang sakit tersebut. Kira-kira begitu. Jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala di waktu kita susah. Nah, di dalam Al-Qur'an pun ada itu dijelaskan di dalam surat Al-Qamar. Di dalam surat Al-Qamar ayat 59 ya. Nah, yang artinya sesungguhnya kami menjadikan setiap sesuatu dengan takdir. Takdir yang sudah ditentukan. Berarti Tuhan sudah menentukan takdir itu. Nah, kita wajib percaya kepada kitab Allah. Ini kitab Allah yang wajib kita percayai. Bukan Al-Quran aja. Kitab-kitab Allah wajib kita percayai semuanya. Tetapi saat ini semenjak Nabi Muhammad sudah diturunkan oleh Allah menjadi pemimpin umat Islam, hanya kitab Al-Quran yang murni, yang tidak ada di rubah-rubah, diolah-olah kalimatnya, tulisannya, ayatnya oleh manusia. Yang direhab-rehab, yang diperbaiki hanya pengertian secara syariat atau penterjemahan secara syariat. Tapi kalau ayatnya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim.
titiknya saja tidak bisa dipindah-pindahkan orang. Barisnya tidak bisa dipindah-pindahkan orang. Tetap Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa banyak ustadz-ustadz yang mengatakan basmalah. Tetapi tidak merubah dengan tulisan Al-Quran. Tetap yang asli itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan tidak ada orang yang sanggup merubah. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan untuk Al-Quran ini sampai akhirnya nanti tidak akan ada yang sanggup merubah isinya. Kecuali penafsirannya ini yang dijelaskan oleh orang-orang yang sesuai dengan pengetahuannya. Kalau pengetahuannya sebatas syariat, dia akan membatasi pengertian dari Bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya itu dengan makna syariat. Tapi kalau orang hakikat akan bisa menjelaskan secara hakikat. Kalau orang syariat menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim itu pengertiannya hanya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi kalau orang hakikat menjelaskannya beda. Yang dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu hanya alih bahasa. Kalau pengertiannya, kalau maksudnya secara hakikat itu berbeda. Nah, saya kasih gambaran sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Nah, dengan nama Allah yang mana yang dimaksud dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Itu dengan nama Allah yang ada pada diri kita. Cuman 7 nama Allah itu yang ada pada diri kita. Tanda dia hidup. Si Hayun nama dirinya Allah. Tanda dia berkuasa. Qadirun nama dirinya Allah. Tanda dia mendengar. Sami'un nama dirinya Allah. Tanda dia melihat. Basirun nama dirinya Allah. Tanda dia mengetahui. Atau punya ilmu. Alimun nama dirinya Allah. Nah, 7 itu. Jadi 7 nama diri Tuhan itu yang ada pada diri kita. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu Bismillah dengan nama Allah. Nama yang dimaksud di situ adalah nama Allah yang ada pada diri kita. Nah, ya. Jadi karena hidup dengan nama Allah, melihat dengan nama Allah, berkehendak dengan nama Allah, mendengar dengan nama Allah, maka setiap pekerjaan adalah dengan nama Allah tersebut. Dengan nama Allah kita bekerja. Melihat kita dengan nama Allah. Mendengar kita dengan nama Allah. Bicara kita dengan nama Allah. Mengetahui kita dengan nama Allah. Kira-kira begitu pengertian secara hakikatnya. Ini baru sepintas selalu. Hanya baru sedikit. Di kesempatan yang lain akan saya jelaskan. Kalau saudara bertanya juga, apa itu artinya bismillah sebenar-benarnya? Bahkan pada kalimat bismillah ini aja, Anda bisa menyucikan diri. Anda bisa berserah diri. Anda bisa menjadi orang suci. Kalau Anda sudah menjadi orang suci, Anda akan menjadi hamba Allah. Jangan asal-asal bilang kita hamba Allah sementara kita orang kotor. Maksud orang kotor, orang yang belum bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan orang kotor. Apa yang dikatakan orang yang pingsan? Orang yang tidak tahu diri. Saat ini orang-orang yang tidak tahu diri itu banyak. Kalau belum tahu diri itu orang pingsan secara hakikat. Siapa diri kita sebenarnya? Di kesempatan yang berbeda, di judul video yang berbeda, akan saya jelaskan. Insya Allah saudara beruntung bertemu dengan saya. Bisa berserah diri kepada Allah. Bisa mencapai makrifat Allah. Bisa sholat kita diterima oleh Allah. Dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk kesempatan ini segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.